Salat bahwa hal yang lumrah bersifat daruri, maknanya adalah tidak ada seorang pun dari orang beriman dan bertakwa kecuali dia tahu, mengetahui bahwa salat adalah fardu ain. Sembahyang tentu ada yang disembah, ada yang menyembah. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah, pelumbuh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang punya bacaan Alhamdulillah? Dari mana Bismillah? Dari mana Allahu Akbar? Dari mana Alhamdulillahirabbil alamin? Sampai Assalamualaikum warahmatullah. Yang satu-satunya ibadah diawali oleh Allah, diakhiri oleh Allah, hanyalah salat, hanyalah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian yang cintai, sampailah pengajian kita ke masalah sholat. Kemarin pada minggu yang lalu masalah haid, nifas, istihadah dan wiladah. Masa minimalnya, idealnya dan maksimalnya sudah kita aji pada minggu yang lalu. Kalau belum jelas nanti bisa pelumbuh buat pertanyaan atau bertanya langsung kaitannya dengan haid. Sekarang sampailah ke kita kepada kitabus shalah. Qala al-musannifu rahimahullah, fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima. وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع والضرب في الأشر وفيها إن بلغ أجزب ولم تعد إذا منها فرغ. Salat bahwa hal yang lumrah bersifat daruri, maknanya adalah tidak ada seorang pun dari orang beriman dan bertakwa kecuali dia tahu, mengetahui bahwa salat adalah fardu ain. Karena seringnya tiang pelongom sami memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi, sehingga alhamdulillah wa syukrulillah, kewajiban tentang salat, tata cara menunaikan salat, jumlah salat, nama-nama salat yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tiang pelunggung sami mengetahui dan memahaminya. Sembahyang tentu ada yang disembah, ada yang menyembah. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Pelumbuh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang punya bacaan Alhamdulillah? Dari mana Bismillah? Dari mana Allahu Akbar? Dari mana Alhamdulillahirabbil alamin? Sampai Assalamualaikum warahmatullah. Yang satu-satunya ibadah diawali oleh Allah, diakhiri oleh Allah, hanyalah salat, hanyalah sembahyang. Allah. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullah. Pelungguh apapun yang pelungguh baca, dari mana niku? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bacaan-bacaan niku adalah dari Allah. Doa-doa yang pelungguh sami baca
yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang Nabi ucapkan, apapun yang Nabi lakukan, apapun yang Nabi putuskan, semuanya wahyu yuha. Itu wahyu dari Allah, itu restu ridha dari Allah, itu izin dari Allah, tidaklah dari hawa nafsu, keinginan pribadi diri Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okelah mungkin pelungguh mengangkat tangan Allah. Siapakah yang memberikan pelungguh kemampuan untuk mengangkat tangan? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelungguh bisa bersuara Allah. Saya ijan. Siapa yang memberikan? Allah. Pelungguh bisa melihat, pelungguh bisa sampai ke tempat ini, pelungguh bisa menunaikan sholat, pelungguh bisa berdiri, pelungguh bisa melihat, pelungguh bisa mengangkat tangan, pelungguh bisa bersuara mengucapkan Allah. Dan semua bacaan, semua gerak-gerik yang ada di sholat, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kesehatan yang membuat menjadikan pelungguh bisa mengangkat tangan. Tidak. Berapa banyak orang yang sehat tidak mampu mengangkat tangannya karena belum dibuka hatinya oleh Allah, belum mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun istilah orang tua, istilah orang ngaji sasak mengatakan Allah Ta'ala sembah diri katanya. Nah, secara zahiriahnya, secara teksnya bisa salah dipahami. Atau orang yang ngaji syariat saja, orang yang ngaji hukum saja, orang yang ngaji fikih saja, yang mengajarkan tata cara solat, ruku, sujud, mengajarkan rukun syarat, mengajarkan tentang hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang dimakruhkan, otomatis akan salah memahami, salah mengerti. Dari itulah maknanya Allah lah yang menyembah dirinya, Allah lah yang disembah, Allah lah yang menyembah. Maksudnya adalah dalam segala gerak-gerak, dalam segala ucapan, dalam segala pergerakan yang pelungguh sami lakukan di dalam solat, itu semuanya dari Allah. Karena semuanya dari Allah, bisa berdiri dari Allah, bisa mengangkat tangan dari Allah, bisa sampai ke tempat ini karena Allah, bisa membaca melafazkan Allahu Akbar dari Allah, karena semua dari Allah akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud oleh orang tua kita, Allah lah yang menyembah dirinya. Karena semua yang ada pada diri tiang pelungguh sami, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang tidak pernah ngaji, salah dia artikan, salah dia terima, akhir momot gawe nilik balin momot. Untuk apa ente rukuk sujud? Untuk apa kita tungkik-tungkik nenek katanya? Dia ibaratkan Allah seperti pakunya, dia tungkik-tungkik. Bukan seperti itu maknanya. Maknanya adalah dalam segala gerak-gerak, dalam segala ucapan, dalam segala perbuatan yang tiang pelungguh sami lakukan dalam salat, semuanya dari Allah dan semuanya perintah Allah, dan kita persembahkan kehadiran Allah. Kalau pelungguh menganggap diri, oh saya bisa sholat karena ilmu, tidak salah. Karena saya sudah ngaji fikih, tidak salah. Cuman makamnya agak bawaan seketik, makamnya syariat, makamnya agak bawah. Akan tetapi makam yang lebih tinggi, makam yang lebih mulia, martabat yang lebih istimewa,
jangan menganggap diri, apa yang ada pada diri, apa yang kita lakukan tatkala salat yang dilakukan oleh diri kita, jangan menganggap itu semua dari diri. Ingatlah, diri kita sendiri pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pelunggung tidak bingung. Mudah-mudahan pelunggung tidak bingung. Makanya sederhananya, Allahu Akbar. Pelunggung mengucapkan Allahu Akbar kepada siapa? Ya, kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa punya bacaan ini? Dari mana? Dari Allah. Bukan dari tuan guru, bukan dari ustaz, bukan dari siapa-siapa, bukan dari Jokowi, tidak. Nah, jadi kalau bisa Pak Tuan Haji Musri, karena presiden kita mungkin adalah Bapak Prabowo, jerakan Bapak Jokowi dari presiden, adik belian kursi itu jemaah. Wajar kemarin presiden yang pelunggung sami Jokowi, wajar niki kecil, meja juga kecil karena Jokowi. Nah, lagu makin ya wah mati bateri nih. Tes. Nah, karena makin adalah Pak Prabowo belian segede. Nah, mudah-mudahan. Nah, begitu dia jamaah sami. Apa yang pelonggom sami baca dalam solat bukan dari pribadi, bukan dari kekuatan, kekuasaan, kesehatan yang pelonggom, tidak. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala pelonggom menganggap karena pelonggom punya kesehatan, punya kekuatan, punya keilmuan dan lain sebagainya, di sanalah tidak baik. Kalau bahasa atasnya, di sanalah ada unsur kemusyrikan pada diri, akan tetapi kemusyrikan nike bersifat khofi, tidak sampai mengeluarkan kita kepada keimanan, tidak, hanya terganggu, istilahnya bahasa sederhananya belum bisa bertemu dengan Allah nanti di dalam surganya Allah. Masuk surga, ya. Oh, saya bisa sholat, kenapa? Karena saya sudah ngaji 5 tahun. Berarti dia menganggap angkuh dengan keilmuannya. Dia sandarkan sholatnya karena keilmuannya. Ada unsur kesirikan namanya, syirik khofi namanya. Masuk surga orangnya, masuk, cuman belum bisa bertemu dengan yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Al-Quran dijelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Pelungguh salat itu sudah amal soleh namanya. Pelungguh meruku amal soleh. Pelungguh baca Quran, pelungguh Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, itu semua namanya amal soleh. Sekarang wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apakah pelungguh bisa Allahu Akbar, bisa membaca Al-Quran, bisa menunaikan salat, kalau pelungguh masih menganggap karena diri punya kekuatan, diri punya keilmuan, di sanalah belum bisa dan mampu mengamalkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita bisa mampu salat karena Allah lah yang memberikan kemampuan. Kita bisa mengangkat tangan karena Allah lah yang punya kemampuan ican yang pelungguh sami untuk bisa mengangkat tangan. Semua gerak-gerik, ucapan, tindak tanduk yang kita lakukan di dalam salat, hakikatnya yang memberikan kemampuan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tiap pelungguh termasuk orang yang la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itulah yang bisa liqa'a rabbih, bisa bertemu dengan yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah ini kaitannya dengan sembahyang, kaitannya dengan salat, hendaklah pelunggung belajar untuk khusyuk, untuk satukan hati, satukan pikiran dengan cara pelunggung Allah. Pelunggung sudah ucap sebut Allah, masa lupa kepada Allah? Pelunggung berdiri, siapa yang ican pelunggung kekuatan untuk berdiri? Allah. Pelunggung membaca bacaan dalam solat, siapa yang punya ucapan, siapa yang punya bacaan? Dari mana bacaan? Dari Allah. Mungkin kalau pelunggung yang secara fikih diajarkan supaya kita pikirkan maknanya berat. Kelas-kelas yang sudah kuliah, sekalipun S1, sekalipun S2, kalau tidak pernah aji nahwu dan sorab, tidak akan paham arti makna dari bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Dari itu, tiang pelunggung secara sederhananya, silahkan dalam setiap gerakan, setiap ucapan, setiap bacaan yang kita lakukan di dalam sholat, semuanya kembalikan kepada Allah. Insya Allah hati akan ingat kepada Allah. Jelas kira-kira? Bisa kira-kira? Ya coba-coba anda lagi. Allahu Akbar. Pelunggung sudah ucap, baca Allahu Akbar, insya Allah dalam hati ada Allah. Kabiro. Siapakah yang kabiro? Ya Allah. Bukan siapa-siapa. Kabiro itu adalah Allah. Allah lah yang kabiro. Walhamdulillahi katsira. Semua kembali kepada Allah. Semua bacaan kembali kepada Allah. Sebut ayo. Rabbi ghfirli warhamni. Semua kembali kepada Allah. Rabbi ghfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Siapa yang bisa mengampuni dosa tiang pelunggung? Allah. Warhamni, siapa yang bisa merahmati tiang pelunggung kami? Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, segala puji bagi Allah. Ya Allah yang kita puji. Rabbil alamin. Siapakah Rabbul alamin? Tetap kembali kepada Allah. Semua bacaan dari awal sampai akhir semuanya kembali kepada Allah. Ini mungkin cara yang paling sederhana, yang paling gampang, mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam sholat. Setelah kita amalkan di dalam sholat, akan tercermin nantinya amal, ibadah, perbuatan, tindak tanduk kita di luar sholat. Pelunggung bisa berlayar di lautan. Siapa yang memberikan keamanan dan kenyamanan? Akan kembali kepada Allah. Pelunggung bisa tidur, pelunggung sehat. Siapakah yang memberikan? Akan kembali kepada Allah. Pelunggung bisa melangkahkan kaki. Siapakah yang memberikan kesehatan kaki tiang pelunggung? Akan kembali kepada Allah. Ada nasi, ada air. Ingat, nasi, air dari mana? Semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi awal mulanya, dasarnya, mulailah dari sholat. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, aqimis sholata li zikri. Hendaklah engkau tunaikan, lakukan yang namanya sholat li zikri, untuk bisa senantiasa mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ilmunya tidak susah, tapi pengamalannya yang berat. Tiang sendiri tidak mampu tiang amalkan. Hanya pada satu waktu, pada satu saat, alhamdulillah bisa tiang amalkan. Tapi tidak apa yang tiang jelaskan tadi. Sewaktu-waktu alhamdulillah bisa tiang amalkan dalam sholat maupun di luar sholat. Makanya itulah ilmu yang alhamdulillah tiang dapatkan tatkala sholat duha. Dulu ini ya sekitar 2 tahun yang lalu lah.
Bagaimana cara mengingat Allah di dalam sholat? Kita baca di kitab-kitab fikih apa penjelasannya? Oh, dengan cara pikirkan artinya. Kalau kita pikirkan artinya dong, dah ada Allah di hati kita. Yang ada adalah artinya. Kita pikirkan apa maknanya ini. Apakah ini fa'il, apakah ini maf'ul, apakah ini isim domir, marji' domirnya kemana, muta'allaqnya kemana. Semakin ribet ilmu tisit ingat, kita lupa kepada yang memberikan ilmu, yaitu Allah. Ternyata untuk diri pribadi tiang, itulah cara yang tiang dapatkan dengan cara segala ucapan, segala perbuatan yang kita lakukan di dalam sholat, kembalikan kepada Allah. Allah Akbar, kembali kepada Allah. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukan wasila. Inni wajhtu wajhiya alladzi fataras. Kembalikan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Kembalikan kepada Allah sampai amin. Kembalikan juga kepada Allah. InsyaAllah. Coba pelunggup nanti amalkan. Demani sehingga. Yang lanjutkan jamaah sami, fardun ala mukallafin qad aslama. Salat itu diwajibkan atas semua orang yang mukallaf, qad aslama, dan orang yang Islam. Aslama min mahidin, selamat juga dari haid, maksudnya tidak haid. Kalau orang haid haram dia salat. Wanipasin salima, selamat juga dari nipas. Ini syarat wajibnya sholat. Orang-orang yang diwajibkan sholat adalah orang mukallaf. Kalau orang tidak mukallaf, ya tidak. Kayak orang majnun, orang gila, tidak mukallaf dia, maka tidak wajib bagi orang yang gila. Anak kecil, sobiyun, belum mukallafun, belum baligun, belum mukallaf, mereka tidak wajib untuk menunaikan sholat. Tapi tiang pelungguh ini namanya sudah balik, sudah mukallaf, sudah Islam, tidak haid, tidak nipas, maka sholat tidak bisa ditawar. Wajib kita lakukan madamal aqlu sabitan, selama ingatan masih ada. Kalau ingatan sudah tiada, tidak wajib lagi sholat. Seperti contohnya orang yang koma, yang ada di rumah sakit, yang ada di UGD, IGD, yang ada di ruang ICU. Mereka sudah koma, tinggal belum titik. Kalau sudah titik, ya disolatkan. Kalau koma, sekedar tidak wajib sholat. Kenapa tidak wajib sholat? Akalnya, ingatannya sudah tiada. Coba pelunggup saksikan orang koma, dia tertidur. Masa ada orang tidur sampai 2-3 hari? Paling 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5-6 jam tiang pelunggup tertidur. Tapi ini tidak sampai 2 hari tidak bangun-bangun. Sehari 24 jam tidak terbangun-bangun. Tidak berbicara, tidak makan, tidak minum. Inilah orang namanya orang koma. Berarti orang ini sudah tidak ada ingatannya. Bagaimana hukum sholatnya? Maka dia tidak wajib untuk sholat karena tidak ada ingatannya. Orang sakit separah apapun, seberat apapun penyakitnya, masih ada ingatannya, maka wajib baginya sholat 5 waktu. Dia lakukan semampunya dan sebisanya, sesuai dengan yang sudah kami jelaskan pada minggu-minggu yang lalu. Sakit, apanya yang sakit? Patah tulang, na'udzubillah, silahkan. Sholatlah dengan cara terlentang. Sujudnya terserah bagaimana mampu sujud. Andaikan mampu sujud, ruku sujud dengan kelopak mata, maka lakukanlah dengan kelopak mata. Jika kelopak mata tidak mampu dengan bibir, silahkan dengan bibirnya, semampunya pokoknya.
Andikan semua jasadnya, semua badannya tidak bisa bergerak, di sanalah berlaku solat menggunakan hati. Hatinya yang solat. Kabirang ngulinangan Fatihah dalam hatinya sampai assalamualaikum warahmatullahi pun di dalam hatinya. Ini saudara orang yang parah tidak bisa bergerak. Kalau tiang pelumum sehat-sehat seperti ini, ya tidak bisa menunaikan sholat menggunakan hati. Nauzubillah, tidak bisa. Jelas nih ke. Nah jadi madamal aqlu sabitan, sholat nike diwajibkan kepada orang yang mukallaf, kepada orang yang Islam. Berarti orang yang tidak Islam tidak wajib sholat mereka. Itu enaknya menjadi orang yang non muslim, tidak wajib sholat. Karena pelungguh jadi orang Islam wajib sholat. Kan begitu. Itulah enaknya menjadi orang gila, menjadi bayi, tidak wajib sholat mereka karena tidak punya akal. Bagi yang ingin meninggalkan sholat, silahkan menjadi orang gila. Pelungguh tidak wajib sembahyang. Wa an mahidin, demikian juga orang yang haid tidak wajib sholat. Nah silahkan. Siapa yang malas sholat, suruh dia rasakan namanya orang haid. Jari dengan men wasilah. Parandemaik dengan men. Susah, sakit yang namanya men. Cerita dari ibu-ibu memang seperti itulah secara medisnya. Karena ada perubahan hormon yang ada pada jasad wanita, itulah yang menyebabkan rasa sakit, rasa nyeri pada ibu-ibu tatkala mau datang tamunya dari tanah beak. Nih perlu yang laki-laki, yang pelunggong sebagai suami harus pahami istri. Sebagian ibu-ibu tatkala mau menstruasi, tatkala mau datang tamunya, ada sebagian ibu-ibu yang meriang, agak demam dia, tapi tidak demam. Itulah cirinya. Tinggal menunggu hari kedatangan yang namanya haid. Pelungguh sebagai suami harus paham dan mengerti. Dendek ngomeh, ada ya tuan piak-piak dirin sakit papahan meneja. Dendek piak dirin sakit dengan cuman mennya mau datang. Ini sebagian ibu-ibu. Nanti tanya istri pelungguh atau pelungguh perhatikan sehari, 2 hari, 3 hari sebelum haid. Mesti ada perubahan pada istri pelungguh. Mesti ada perubahan pada biji putri pelungguh. Harus kita paham sebagai laki-laki. Pelungguh perhatikan istri atau putri, biji jari pelungguh sami atau menantu pelungguh sami supaya tidak cepat tersinggung, tidak menjadi masalah yang besar. Pertama adalah sebagian mereka ada yang tidak enak badan. Yang kedua, sebagian kaum hawa, sebagian ibu-ibu, sebagian putri-putri kita tatkala datang haid, mereka tidak merasa demam, akan tetapi ingin marah terus. Jelapan sili, cepat marah dia, cepat marah, cepat tersinggung, cepat emosi dia. Pelungguh sebagai suami, pelungguh sebagai orang tua, pelungguh sebagai mertua harus pahami keadaan putri-putri tiang pelungguh sama. Tumben lalu mele sili no kanakan. Tumben lalu dek mele tesuruh no. Tumben lalu sengke lalu terperintah no. Kita sebagai laki-laki harus paham. Karena sebagian ibu-ibu tatkala dia mau datang menunggu hari menstruasinya, cepat emosi, cepat marah, cepat tersinggung. Itu cirinya menunggu kedatangan tetamunya sang ibu. Yang ketiga, ada sebagian ibu-ibu tatkala dia mau menstruasi, bahasa sasaknya semakin melak dia. Semakin lahap makan dan minumnya. Biasin arak doang, kemudian nasi dingin, nasi ini tapi tatkala mau elah dia semua habis. Nah, ciri tandanya menstruasinya mau tiba. Marak nikah. Intinya
kita sebagai lelaki harus memahami kondisi keadaan dari ibu-ibu tatkala mau datang masa menstruasinya. Wanipasin, demikian juga orang nipas, tidak wajib dia sholat. Kalau dia sholat maka merdosalah dia. Orang haid sholat dosa, bukan pahala. Demikian juga puasa, kalau ada orang haid berniat nawaitu sauma gadin, sengaja saya puasa Ramadan besok pagi karena Allah, dosa dia dapatkan. Allah, aku sembahyang fardu isya 4 rakaat menurut imam karena dosa dia dapatkan, bukan pahala yang dia dapatkan. Bagi orang yang mahidin, orang yang haid maupun orang yang nifas, bersyukurlah pelunggung diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunna nu'maru biqada'is shaumi la nu'maru biqada'is sholati. Pesan dari Siti Aisyah yang beliau terima langsung dari kanjeng Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami para ibu-ibu hanya diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa dan tidak diwajibkan, tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha salat 5 waktu. Itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Demikian halnya juga orang nipas. Orang nipas tidak wajib dia qadha salatnya, tapi wajib dia qadha puasanya. Bedakan. Orang haid, orang nipas, salat gratis sama sekali. Tapi kalau puasa tidak bisa, tetap wajib dia qadha. Kapan mampunya, kapan ada luang waktunya untuk dia qadha. Andaikan lewat 1 Ramadan, setelah anaknya usia 2 tahun, baru dia mampu mengqadanya, berarti dendanya 1 hari 1/2 kilo beras, gara-gara melewati waktu qadanya sampai lewat 1 Ramadan. Kalau dia lewati 2 Ramadan baru ada waktunya untuk mengqadha puasanya, berarti sehari dendanya 1 kilogram beras, makanan pokok. Kalau 3 Ramadan dia lewati, baru dia sempat, baru dia sehat, baru dia mau, baru ada waktu mengqadha puasanya, berarti 1 hari didenda 1,5 kilo. Setengah kilo, berarti 1,5 kilo. Kalau harinya ya tetap harinya. Tidak ada pertambahan dalam hari, hanya ada kelipatan tambahan dalam denda beras gara-gara melampaui waktu untuk mengqadha puasanya niki. Jelas niki Ibu? Ya. Ya. Kalau saya usul yang pertama, ada kejadian di tempat kita khusus bahwa di masjid kita ini ada pilar yang memisahkan saf yang satu dengan ada pilar. Jadi berarti ini bisa memutuskan 1 orang. Ya. Berarti tidak satu. Ya. Maka masjid itu dibilang dikosongkan ya. Itu pertama. Adakah hadisnya atau bisakah menyebabkan putusnya saf dalam salat berjamaah? Itu pertanyaannya. Yang kedua, tentang seseorang yang memakai emas dan sutra dalam melaksanakan salat baik salat berjamaah maupun sendiri, apa hukumnya? Yang ketiga, tentang orang yang sakit, khususnya perempuan maupun yang laki yang sakit tapi tidak sempat melaksanakan sholat, lalu dia meninggal dunia, apalagi sholat yang ada. Terima kasih. Jadi jarak sudah kita jelaskan bahwa jika imam di sini
makmumnya di teras, sholatnya tetap sah. Cuman tidak mendapatkan pahala jamaah. Berapa ukuran paling maksimal jarak antara imam dan makmum baru sah sholatnya? Jika jaraknya tidak lebih dari salasumi'ati zira'in. Selama jarak imam dan makmum tidak lebih dari 300 hasta, sholatnya tetap sah. Contohnya seperti yang tiang contohkan tadi, imam di sini, makmumnya di teras, sah. Ya, paham ya. Paham tembok ya. Atau tembok. Oke. Ada pilar yang memisahkan. Ya, ngerti. Itulah hukum dasarnya dulu. Paham hukum dasar supaya pelungguh tidak istilahnya pusing dalam, tidak bingung dalam memahami hukum. Itu hukum dasarnya dulu. Pahami hukum dasarnya. Jika antara imam dan makmum tidak lebih dari 300 hasta, maka sholatnya tetap sah. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau hanya dipisahkan oleh tiang? 300 ziro saja tetap sah, apalagi tiang, apalagi pilar. Itu hukum dasar satu. Yang kedua, jika sekarang jarak antara imam dengan makmum di saf pertama, atau jarak antara saf yang kedua dengan saf yang pertama lebih dari 3 ziro, beda ini. Tadi 300 ziro, sekarang 3 ziro, 3 hasta. Jika jarak antara imam dan makmum lebih dari 3 ziro, tetap tidak mendapatkan pahala jamaah. Misalnya imamnya di sini, terus makmumnya di sini, tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. 300 ziro itu ukuran maksimal. Ukuran maksimal 300 ziro. Ukuran minimal sunnahnya 3 ziro, 3 hasta jarak antara imam dan makmum baru mendapatkan pahala jamaah. Jika ada jamaah membuat shaf di baris kedua, sementara shaf pertama belum penuh, shaf yang kedua ini juga tidak mendapatkan pahala jamaah. Berkisar dan berputar hukum antara dapat pahala dan tidak mendapat pahala. Siap kapan tidak mendapat pahala jamaah? Jika lebih dari 3 hasta jarak antara imam dengan saf pertama. Demikian juga di saf yang kedua tidak boleh lebih dari saf pertama dari 3 ziro, baru mendapatkan pahala berjamaah. Akan tetapi dari segi sah tetap sah. Nah, sekarang masalahnya bagaimana dengan napi namanya ini, pilar-pilar yang ada di darat masjid tanpa pilar. Bagaimana nasibnya masjid Tiang Pelunggung kalau tidak ada pilar? Di sanalah berlaku kaedah-kaedah yang ada dalam usul fikih. Kita tidak cukup ngaji fikih, paham fikih, karena fikih ini lahir dari usul fikih. Asal fikih, fikih itu asalnya, fikih ini dilahirkan oleh usul fikih. Usul fikih ini ngambil fikih dari Quran dan hadis. Quran dan hadis, barang mentahnya, berasnya, beberoknya, ikannya, barang mentah. Apakah langsung bisa Tiang Pelunggung bisa makan beras secara langsung? Otomatis berot laun. Karena Quran hadis ini bersifat barang mentah, butuh koki, butuh tukang priap, butuh tukang masak.
siapa tukang masaknya? Itulah namanya usuliyun, ilmunya namanya usul fikih. Yang sudah dimasak oleh ulama-ulama usul fikih, lahirlah namanya fikih. Jelas kan? Nah, nanti kalau pelungguh bingung tidak apa-apa sila. Nah, sekarang dari itulah bahwa jika dalam keadaan terpaksa, maka dimaaf dia. Oke? Seperti adanya pilar, dimaaf. Ini hukum hanya berlaku selain Mekah, selain Madinah Al-Munawwarah. Bayangkan pelungguh melihat di Mekah, bukan pilar lagi kalau di Mekah. Oke? Jarak saf yang ini dengan saf yang ini, jarak saf yang pertama dengan yang kedua, bahkan ada sampai 2-3 kilo orang menunaikan sholat berjamaah. Bagaimana itu? Yuttasa'u fil haram ma la yuttasa'u fi ghairil haram. Pengecualian hukum di Masjidil Haram, maknanya alias tetap mendapatkan pahala berjamaah sekalipun jarak pilarnya, sekalipun jaraknya sekian puluh meter, tetap sah kalau di Masjidil Haram. Karena kalau di Masjidil Haram pelungguh mau pakai hukum fikih yang tadi, tidak boleh lebih dari 3 hasta, borong tak sembahyang, isi tak atur sah. Oke, itu pengecualian. Ya. Ya. Salam. Bagaimana? Ya, paham. Nah, ini pertanyaan. Assalamualaikum. Sudah kita jawab. Kalau ada orang masa mudanya kelam, di masa mudanya sudah sholat, bahkan lebih sering tidak sholat, dia mulai menunaikan sholat setelah menjadi kadus misalnya, dia rajin sholat setelah haji misalnya. Caranya adalah dengan cara dikira-kira berapa puluh tahun kira-kira. Itu penjelasan dalam kitab-kitab fikih, termasuklah di kitab yang kita baca, akan sampai ke sana nantinya, bahwa cukup dengan cara dikira. Oh, saya ingat, kita pikir-pikir, kita terka-terka, kita kira-kira saja. Oh, saya dulu masa muda SMA 3 tahun. Dan 3 tahun inilah dikira-kira untuk dikadak dan dikadak. Bila perlu, tatkala pelungguh berada di Mekah, tatkala berada di Madinah Al-Munawwarah, jangan sampai tidak menyempatkan diri untuk mengqadha sholat. Karena siapa tahu sekali mengqadha di Mekah, sekali lebih bagus dari 100.000 kali di Labuan Lombok. Apa hukum mengqadha salat yang ditinggalkan? Wajib, bukan sunnah. Ingat, mengqadha salat hukumnya wajib semuanya. Baik yang ditinggalkan karena uzur maupun tidak ada uzur. Karena sakit misalnya, tetap salat itu wajib diqadha bagi laki-laki. Cuman ibu-ibu yang punya keringanan, yang dibebaskan dari mengqadha salat tatkala haid dan tatkala nifas. Andaikan misalnya berusaha di sisa umurnya mengqadha salat, kapankah kita qadha salat itu? Kapan pelungguh mau? Alias tidak mesti, tidak wajib mengqadha salat pada waktunya. Ingin mengqadha zuhur, tidak wajib menunggu zuhur. Di sanalah berlakunya yang namanya lebih cepat, lebih baik. Man nama au nasiyas sholata, siapa saja yang ketiduran, au nasiyas sholata, atau lupa, atau memang malas untuk sholat, fal yusalliha iza zakaraha, maka hendaklah dia tunaikan, maka hendaklah dia qadha tatkala bangun dari tidurnya, tatkala dia ada kesempatan untuk menunaikan sholat
qada. Nah, jadi mengqada salat tidak wajib, tidak mesti kita qada pada waktunya. Kapan saja. Kira-kira, cukup dikira-kira caranya. Penasaran Bapak Tuan Guru, apakah tidak bisa kita pada sholat di Mekah waktu kita umroh misalnya, sehari kan itu 800 tahun atau 800 tahun. Oke. Bukan apakah bisa, wajib. Ya, wajib. Hukum mengqada salat itu wajib. Cuman kita berharap mumpung berada di Mekah yang hanya 5 hari, hanya seminggu, andaikan kita sempatkan diri untuk mengqada salat, mudah-mudahan dengan sebab kita qada salat di Mekah, mudah-mudahan sebab itu ketumputan bisa tertutupi salat-salat yang sekian puluh tahun. Dari segi hukum syariatnya tidak bisa, karena Allah bukan menuntut berapa pahalanya, tapi yang Allah tuntut adalah bilangan jumlah salatnya, karena Al-Quran mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang namanya salat itu mauqut. Allah tuntut mauqutnya, Allah tuntut waktunya, bukan Allah tuntut pahalanya. Kewajiban kita adalah menunaikan salat 5 kali sehari semalam. Nggih, andaikan 3 bulan, 3 tahun otomatis. Intinya pokok wah gawe nasila nggih, kerjakan, lakukan kodok terus, mudah-mudahan bisa tertutup dengan niat kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Sekian, Allahumma berikan hadi ila sabil rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.